Kembali kita datang kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang mungkin membuat kita takut, situasi yang membuat kita khawatir. Kadang kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa ini harus terjadi? Tapi percayalah, Tuhan punya rancangan yang baik untuk setiap anak-anak Tuhan yang berserah dan berharap kepada Tuhan. Dialah yang besar, Dialah yang dahsyat, Allah yang selalu memberkati kita. Terima kasih Tuhan, ya Engkau besar, ya Engkau ajaib, ya Engkau dahsyat bagi kami. Kami bersyukur, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Amin. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Walau dunia bergoncang, semua berubah, tetapi Dia tetap Tuhan, Dia tetap Allah. Mari naikkan pujian ini. Betapa dahsyat Kau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setia. Amin, amin, amin. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Amin. Hanya Kau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah. Amin. Walau dunia semua bergoncang,
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah berwalau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Aku sembah, ku sembah, ku sembah. Oh, kami sembah. Lari hidup, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari sembah Dia, ku sembah, kami sembah Kau Yesus. Oh, hanya Engkau Allah hidup, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Mari sembah sekali lagi naikkan pujian ini. Sembah Engkau Yesus, Engkau. Mari sembah Dia, naikkan pujian ini. Hanya Dia Allah, hanya Dia Tuhan, hanya Dia satu-satunya yang kita sembah. Kau, hanya Engkau selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap.
tetap Allah selamanya. Kau tetap Allah selamanya, kau Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau haleluya, kau tetap Allah, kau tetap Tuhan kami yang hidup, tetap Tuhan kami bersyukur. Oh, walau bumi bergoncang, walau dunia berubah, kabar-kabar menggetarkan kami, kabar-kabar membuat kami takut, tetapi kami punya Tuhan yang tidak berubah. Kami punya Allah. Ya kami akan berkata, Tuhan perlindungan kami, Tuhan tempat kami berteduh, Kau kubu pertahanan kami. Terima kasih, haleluya. Ku kagum hormat akan Kau, ku kagum hormat akan Kau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum, sekali lagi, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak
hanya padamu kekuatan kami. Hanya padamu jiwa kami terpaut Tuhan. Sebab hanya dekat Engkau kami aman. Sebab hanya dekat Engkau kami tenang. Haleluya. Yes. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan terpancar
jaga hati kami, jaga hati kami, supaya hati kami tetap kuat, tetap berharap kepada Tuhan, supaya hidup kami memancarkan kemuliaan-Mu. Jaga kami, jaga hati kami. Kau mengenal sampai kedalaman hati kami, Tuhan. Engkau tahu kekuatan kami, Engkau tahu kekhawatiran kami, Engkau tahu kesedihan kami, Engkau tahu permasalahan kami. Jaga hati kami untuk tetap percaya kepadamu. Oh, biar kami tetap kuat melalui setiap masalah, gelombang kehidupan dalam hidup kami. Kami tetap kuat, kami tetap berdiri teguh bersama dengan Engkau. Engkau yang pegang tangan kami, Engkau yang beri kami kemenangan, Engkau yang beri kami kekuatan. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisi kiri kami dan belasan di sisi kanan kami, tetapi kami akan tetap berdiri, sebab kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang menopang, Tuhan yang berperang bagi kami, Tuhan yang melindungi kami. Oh, amin. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 di sisi kananku, di kananku takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Mari sekali lagi dengan iman. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, Yesus, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari imani janji Tuhan. Mari imani Tuhan bersama dengan kita. Yeah, haleluya, haleluya. Kami percaya kami dapat melalui setiap masalah dalam hidup kami. Kami percaya kami dapat melalui segala beban dalam hidup kami bersama dengan Tuhan yang memberi kemenangan, bersama dengan Tuhan yang memberi kekuatan, bersama dengan Tuhan yang memberi kelepasan, memberi kesembuhan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang kami andalkan. Oh, haleluya. Mari sama-sama katakan satu-satu. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber
Haleluya. Mari Bapak Ibu semua kita siapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam doa. Berdoa saat ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah nyata kasih kesetiamu Tuhan bagi pemerintahan ini. Terlebih di masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Segala daya upaya yang dilakukan biarlah Engkau Allah yang campur tangan menolong. Bahkan juga Tuhan secara khusus kami berdoa untuk daerah-daerah yang masih berada di dalam zona merah Tuhan. Hari-hari ini kami berdoa Tuhan Engkau berkati tim pemerintah, BNPB bahkan juga tenaga kesehatan yang ada untuk menanggulangi pandemi ini Tuhan, untuk melayani para penderita COVID-19 ini Tuhan, baik mereka yang terpapar harus masuk secara khusus di rumah-rumah sakit, mereka yang harus isolasi mandiri baik di rumah-rumah sendiri maupun di tempat-tempat penampungan yang di pemerintah sediakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau campur tangan, Engkau menolong seluruh rakyat Indonesia. Dan biarlah setiap masyarakat yang ada, mereka juga boleh membantu bergotong royong, membantu tenaga kesehatan untuk mereka menjaga protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh supaya mereka juga tidak terpapar oleh pandemi ini Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap masyarakat Indonesia boleh saling mendukung satu sama lain, memberkati setiap mereka yang menderita, mengalami kuat kuasa Tuhan, kesembuhan yang daripada Allah, menolong dengan upaya dari pemerintah yang ada Tuhan. Berkati setiap mereka yang menderita Tuhan, biar mereka melihat pengharapan hanya di dalam Yesus saja. Keselamatan yang daripada Tuhan itulah yang menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan kota Semarang. Biarlah Engkau campur tangan Tuhan. Terlebih kota kami ini masih dalam masa-masa zona merah Tuhan. Semakin meningkat orang-orang yang terpapar COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolong pemerintahan kota, tolong pemerintahan provinsi, semua berdaya upaya untuk menanggulangi pandemi ini Tuhan. Sehingga Tuhan benar-benar pandemi ini boleh selesai, boleh dilewati dengan kemenangan atas setiap orang yang terpapar. Mereka mengalami kesembuhan, mereka yang kehilangan karena pandemi ini, mereka dihiburkan oleh Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan supaya setiap masyarakat boleh menjaga protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh. Dan melalui anak-anak-Mu, gereja-gereja Tuhan, biarlah menjadi berkat Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, mendorong, mengupayakan. Bahkan kalau ada gereja-gereja yang sudah menyediakan tempat-tempat mereka secara khusus untuk menampung orang-orang yang terpapar ini, mari Tuhan Engkau berkati gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang mendukung pelayanan ini Tuhan. Kami percaya mereka mendapat kelimpahan daripada Tuhan dalam hidupnya, dalam pelayanannya, gereja yang mereka layani Tuhan. Berkati terus hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kami berdoa baik mereka yang ada di kota-kota, mereka yang ada di desa-desa, mereka yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terlebih di masa-masa pandemi ini Tuhan, biarlah mereka tetap kuat, mereka tetap semangat, mereka sehati sepikir. Bahkan Allah yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Dan mereka yang Engkau pakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, untuk membawa orang-orang, jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terlebih di masa-masa pandemi ini, kami berdoa Tuhan, semakin banyak orang yang mau mencari Kristus untuk mendapatkan pertolongan-Mu, untuk mendapatkan keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Berkati seluruh generasi muda gereja yang ada juga, bawa mereka untuk mengalami sukacita Tuhan, bawa mereka untuk menjadi pionir-pionir di masa muda mereka, untuk membangkitkan gereja Tuhan, untuk membawa orang-orang kepada Tuhan, dan mereka menjadi berkat di masa mudanya dengan hidup benar dan takut akan Engkau. Kami percaya Tuhan, gereja muda, generasi muda, anak-anak Tuhan yang ada, Engkau pakai bagi alat kemuliaan melalui bimbingan yang benar, melalui suri teladan daripada hamba-hamba-Mu. Mereka juga Tuhan membawa generasi muda ini, generasi yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, ini pengharapan kami. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus
Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur pagi ini boleh ada di hadirat Tuhan. Dan saya percaya setiap orang yang mencari Tuhan pasti akan berjumpa dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Apapun keadaanmu, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan merasa tak berdaya. Engkau harus bangkit, sekalipun ada COVID, ada pandemi, ada problem, ada masalah yang bertubi-tubi. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terus percaya, terus berharap, terus bersandar kepada Tuhan. Tuhan penolong kita. Hari ini saya mau melanjutkan seri kita tentang alami kuasa kesembuhan. Karena Tuhan itu pencipta hidup kita, pencipta tubuh kita, Dia juga bisa memperbaiki hidup kita. Nah, kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita bisa sakit, ya, tubuh kita bisa mengalami penurunan fungsi dan sebagainya. Jiwa bisa sakit karena jiwa juga bisa mengalami luka, hati, dan seterusnya. Tapi saudara, roh kita harus bangkit, spirit kita harus kuat dalam Tuhan, dan dari spirit itu, roh itu yang menguatkan jiwa dan tubuh kita. Suatu saat nanti kalau kita mati, tubuh kita akan dikuburkan, tetapi roh kita, spirit kita yang akan kembali ke surga. Ya, jadi roh kita kuat untuk kita bisa mempengaruhi hidup ini. Bagaimana caranya untuk kita mengalami kesembuhan dari sisi spirit kita? Yang pertama adalah beriman. Ya, belajar beriman sama seperti wanita yang pendarahan 12 tahun dan dia berkata, asal ku jamah jubah-jubahnya, aku akan sembuh. Dan ketika dia lakukan itu, dia mengalami kesembuhan. Saudara, berimanlah hari-hari ini bahwa engkau pasti akan sembuh, engkau tidak akan sakit, engkau akan mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Ya, kalaupun ada yang sudah kena COVID-19, ayo beriman. Jangan beriman kau akan mati, jangan beriman kau akan sengsara, kau akan parah, tapi beriman bahwa kau akan sembuh. Ya, coba semuanya katakan, aku sehat, aku kuat. Semua katakan, 1, 2, 3. Aku sehat, aku kuat. Sekali lagi, aku sehat, aku kuat. Sekali lagi, aku sehat, aku kuat. Ya, diimani. Sama seperti wanita ini. Beriman, itu adalah kunci untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Nah, yang kedua yang saya sudah sharekan beberapa waktu yang lalu, yaitu apa? Beribadah. Ketika Anda sudah beriman, maka Anda harus tambahkan dengan beribadah kepada Tuhan. Karena Keluaran 23 ayat 25 berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Puji Tuhan, dengan beribadah, dengan doa, pujian, penyembahan, dengan renungan firman Tuhan, merenungkan kebenarannya, maka saudara akan makin dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang penyembuh. Ya, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kaulah Tuhan penyembuhku. Dia adalah penyembuh. Dan ketika Anda mendekat kepadanya melalui ibadah, maka kuasa Tuhan itu akan bekerja dan Anda akan disembuhkan. Jadi saudara, sekalipun Anda sedang sakit, jangan berhenti beribadah, jangan berhenti menyembah, jangan berhenti berdoa, renungkan firman. Ya, tapi badannya baru sakit Pak. Betul, tapi itu tidak menghalangi untuk Anda tetap beribadah. Mungkin menghalangi Anda untuk berangkat ke gereja, dan sekarang memang kita belum bisa beribadah di gereja karena pandemi, karena peraturan dari pemerintah supaya tidak ada penularan, maka ibadahnya di rumah dulu masing-masing, makanya kita online. Ya, tetapi Anda di rumah pun jadikan hubunganmu dekat dengan Tuhan, karena orang yang beribadah
dia punya kesempatan untuk mengalami mujizat lebih banyak lagi. Bahkan di dalam Mazmur 103 ayat 1-5 berkata dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembunyikan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memangkatai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Dia menyembuhkan segala penyakit. Saat kita memuji Tuhan, ya, ada banyak orang yang sudah menyaksikan saat mereka menyembah, saat mereka beribadah, kesembuhan terjadi. Bahkan di Efrata beberapa orang ketika mereka beribadah sungguh-sungguh, memuji menyembah, mendengar firman di ibadah minggu, mereka tidak sadar selesai itu merasakan kesembuhan dalam tubuhnya. Ya, puji Tuhan. Beberapa yang ibadah di rumah, ketika kita berdoa bersama, worship setiap Kamis, mengalami kuasa kesembuhan. Puji Tuhan. Saudara, kenapa? Karena saat kau beribadah, kau sedang mendekat kepada Tuhan, Sang Penyembuh, tabib segala tabib, dokter segala dokter. Bahkan ketika dokter dunia angkat tangan, Tuhan masih bisa turun tangan membuat mujizat dalam hidupmu. Jadi saudara, ayo mendekat dan terus beribadah. Nah, saya mau lanjutkan kepada poin ketiganya. Kalau Anda sudah beriman, Anda sudah beribadah, maka waktunya menambahkan satu lagi untuk kesembuhan Anda, yaitu apa? Bersukacita. Ya, coba semua berkata supaya hafal, ya, yaitu apa? Beriman, beribadah, bersukacita. Katakan tiga ini, beriman, beribadah, bersukacita. Hafalkan tiga hal. Apa saja saudara? Beriman, beribadah, bersukacita. Ini adalah cara untuk sembuh secara rohani. Kenapa? Karena dalam Amsal 17 ayat 22 berkata dengan jelas, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ada banyak obat dalam dunia ini, dan mungkin kalau Anda sakit membutuhkan obat yang tertentu, tetapi ada satu obat yang berlaku buat semuanya, yaitu apa? Hati yang gembira. Kenapa? Karena hati yang gembira itu mempengaruhi seluruh tubuh, mempengaruhi seluruh hidup sel-sel kita, sehingga kita bisa lebih sehat, banyak hormon yang baik yang keluar, kita tidak stres, kita tidak susah, dan bisa bangkit imunitas kita. Jadi saudara, jaga hatimu, ya, jaga hatimu supaya bisa tetap gembira sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak enak ini. Mengapa harus tetap bersukacita? Karena juga Galatia 5 ayat 22-23 berkata buah roh salah satunya adalah sukacita. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ada sukacita yang harus kita miliki karena roh. Jadi Amsal berkata hati gembira adalah obat yang manjur. Tapi masalahnya adalah bagaimana bisa bergembira Pak kalau baru kena COVID-19? Bagaimana bisa bergembira Pak kalau ini di rumah saja, tidak bisa kerja? Gimana bisa bergembira Pak kalau sedang mengalami krisis? Gimana bergembira Pak kalau baru ada orang yang menyakiti, ada keluarga yang menyakiti? Ya, saudara, jawabannya adalah gembiranya itu adalah dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan memberikan sukacita
sebagai buah roh dalam hidup kita. Nah, jadi minta Roh Kudus memberikan sukacita di hatimu. Sekalipun kau mengalami sakit, sekalipun usiamu bertambah, tubuhmu makin lemah, tapi manusia batinmu, rohanimu harus tetap berapi-api, tetap menyala-nyala, tetap bersukacita dalam Tuhan. Ya, bahkan mungkin tubuhmu makin lemah, tetapi roh di dalammu harus semakin kuat, harus makin kuat. Bisa, bisa. Ya, kenapa? Karena Roh Kudus itu bicara sukacita di dalam hati, dan yang gembira adalah hatinya. Tubuhnya mungkin sakit, ya, tetapi hatinya harus tetap gembira. Bisa, bisa. Ya, Anda yang kena COVID, saudara jangan berpikiran negatif akan masa depanmu, gembiralah menghadapinya. Lah piye Pak, sakit kok disuruh gembira, ya. Tapi saudara atur hatimu, gimana supaya bisa gembira? Anda harus melawan hal-hal yang menghalangi gembira itu, yang menghalangi sukacita. Selain melakukan yang menambah gembira. Nah, apa yang menghalangi orang gembira? Yang pertama adalah ketakutan. Orang yang takut susah gembira. Anda nggak bisa takut sekaligus gembira. Anda nggak bisa takut plus sukacita. Ya, misalnya di depan Anda ada anjing galak yang siap menerkam Anda. Anda nggak bisa dengan sekaligus sukacita dan takut. Karena ketika Anda takut, sukacitamu turun. Ya, ketika sukacitamu naik, takutmu sebenarnya sedang turun. Jadi Anda harus fokus salah satu. Jadi gimana supaya sukacitaku melimpah? Anda harus jangan khawatir, buang ketakutan. Karena ketakutan dan khawatir itu membuat Anda tidak bisa bersukacita. Nah, tapi piye Pak, ini banyak yang meninggal, banyak yang mati, banyak yang kena diisolasi, susah, kerjaannya susah. Saudara, memang ini realita yang harus dihadapi, tapi kuatkan hatimu. Pasti bukan kebetulan Tuhan membawa kita menghadapi masa-masa pandemi saat-saat ini. Ya, tapi pasti ada kekuatan dan rencana Tuhan di belakang semua itu. Lawan ketakutanmu, tetap beribadah, tetap bersukacita. Ya, ketika ibadah minggu ada praise, nyanyilah dengan praise, sukacita. Kalau perlu, kalau hari-hari Anda nyanyi dengan sorak-sorai, sungguh-sungguh, biar hatimu bersukacita. Karena ketakutan harus dilawan. Jangan diikutin, ya. Berapa abad yang lalu ada seorang diktator yang terkenal. Orang Prancis namanya Napoleon Bonaparte. Dan Napoleon dia mengirim salah seorang jenderalnya namanya Jenderal Massena untuk menyerang sebuah kota kecil di daerah Austria, ya, di Eropa sana, saudara. Dan desa kecil ini, kota kecil ini tidak punya lagi pasukan untuk mempertahankan karena sudah dikirim ke medan perang dan kalah dan pasukan Napoleon begitu kuat sekali. Ya, nah lalu akhirnya mereka sudah makin mendekat kepada kota kecil ini, saudara. Dan para pemimpin di kota kecil ini, mereka sudah sepakat, kita nggak mungkin lari. Kalau lari mau kemana, kita juga akan mati bunuh, ya. Tapi kalau kita menyerah kalah, kita akan tempat kita diduduki mereka, ya, dijajah. Tapi kita masih punya kemungkinan hidup. Jadi akhirnya para pemimpin kota itu, mereka bersepakat, mereka akan menyungsong Jenderal Massena ini dan menyerahkan diri.
menyerahkan kekuasaan atas kota itu supaya selamat, supaya tidak ada pembantaian di kota itu. Karena kalau satu kota melawan akan dihabisin oleh Napoleon Bonaparte ini, saudara, ya, oleh pasukannya. Jadi mereka sudah mau begitu. Karena pasukan makin dekat. Tapi saudara, ketika waktunya pasukan makin dekat dan para pemimpin kota ini mau menyerahkan diri. Lalu ada pendeta senior di kota itu berkata, oke, kalau itu memang keputusan para pemimpin untuk kita menyerahkan diri. Tapi bisa nggak kita tunda sebentar? Kenapa? Karena ini hari Paskah, ini minggu kebangkitan. Ini minggu kebangkitan di mana Yesus bangkit mengalahkan maut. Jadi sebelum kalian berangkat, bisakah kita tetap kebaktian dulu? Karena itu di desa kecil itu, saudara, ya, kota kecil itu ada satu gereja dan pendetanya berkata, sebelum para ini berangkat kita berdoa bersama, tapi kita rayakan Paskah bersama hari Minggu ini, ibadah di hari Minggu Paskah seperti kebiasaan kita. Karena mungkin habis ini kalau kita dijajah, kita nggak tahu apa yang terjadi di depan, ya. Tapi mari kita gunakan kesempatan untuk beribadah dengan sukacita. Dan para pemimpin sepakat, ya udahlah, nunggu beberapa jam enggak apa-apa. Ya, karena mungkin pasukan tidak akan menyerang hari ini, pagi ini, kita ibadah dulu. Ya, mereka sepakat masuk gereja, para pemimpin, orang-orang di kota itu, kota kecil itu masuk ke gereja, mereka beribadah dengan memohon pada Tuhan. Tapi ini zaman dulu, saudara, jadi gereja itu ada loncengnya. Dan mereka punya banyak lonceng untuk apa? Untuk perayaan Paskah, saudara. Jadi hari Jumat itu minggu sengsara, penyaliban Yesus, tapi minggunya adalah kebangkitan. Dan mereka bunyikan banyak lonceng sebagai tanda sukacita. Karena Pak Pendeta berkata, mari kita rayakan seperti tahun-tahun yang biasa. Rayakan dengan sukacita. Padahal ada pasukan yang sedang mendekat, mau menyerbu, saudara. Ya, dan mereka dalam ancaman. Tapi oke, tapi ibadah lebih dulu. Ya, tetap bergembira dulu. Kita menyanyi sukacita dulu. Karena Tuhan sudah bangkit. Dan saudara, betul, mereka bunyikan lonceng yang banyak dan mereka menyanyi sorak-sorai karena Tuhan sudah bangkit. Saudara, tapi sejarah berkata Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan melihat ketika orang-orang yang ketakutan ini tetap mengutamakan ibadah, tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Apa hasilnya, saudara? Rupanya pasukan Jenderal Massena, pasukannya Napoleon ini, saudara, yang sudah dekat dengan kota kecil itu, mereka mendengar lonceng, saudara. Ya, mereka mendengar lonceng cukup banyak, saudara, dan dibunyikan, lalu mendengar orang nyanyi dengan sorak-sorai, saudara. Dan apa yang terjadi? Mereka salah paham. Mereka pikir, mereka ini kota kecil ini kok sorak-sorai, loncengnya banyak. Nah, mereka pikir ini pasukan bala tentara Austria sudah datang atau dekat di situ. Dan kelompok penyerbu ini, mereka jadi ketakutan, saudara. Mereka cepat-cepat bongkar kemahnya. Mereka cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Karena mereka takut kalah jumlah. Karena mereka pikir ini pasti orang mau diserbu, malah loncengnya dibunyikan. Ada sorak-sorai, ada nyanyian. Wah, ini berarti mereka punya pasukan pendukung. Dan mereka lari, saudara. Jadi sebelum ibadah selesai hari itu, yang hanya berapa jam, tentara musuh sudah mundur melarikan diri. Jadi ketika mereka keluar, ternyata musuhnya sudah lari. Tapi kalau hari itu, para pemimpin, mereka mengikuti ketakutannya saja dan tidak mau beribadah.
tidak mau bersukacita di depan Tuhan, maka mereka jadinya akan menyerah. Padahal Tuhan masih punya cara. Ketika seorang mau beriman, mau beribadah, mau bersukacita, Tuhan bisa turun tangan buat mujizat. Karena itu saudara, hari ini saya mau ingatkan buat Anda-Anda yang sedang bergumul dengan COVID-19 atau keluargamu sedang ada begitu banyak yang sedang menderita hari-hari ini. Tapi saudara tetaplah beriman, tetap beribadah, tetap bersukacita. Ketika kita sedang memuji menyembah di doa pagi, ya memang kalau doa pagi kita lebih banyak lagu-lagu worship saudara. Karena kita memang pagi hari dan menyembah. Tetapi saudara, Anda nyembahlah dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan main-main. Ketika ibadah minggu, lakukan dengan sungguh-sungguh. Hatimu buat bersukacita, bersorak-sorai di depan Tuhan. Ya, mungkin seperti kisah tadi saudara, musuh sedang siap menyerbu, COVID-19 siap menyerbu, orang-orang yang imunnya lemah. Saudara, mungkin kita dikepung, depan Anda mungkin sakit, kiri kanan Anda sakit, yang lain sakit, dan rasanya semua sudah sakit. Tapi saudara, tetaplah bersukacita, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, tetaplah beribadah, tetaplah menyembah Tuhan, karena Tuhan berkuasa lebih dari segalanya. Jadi saya mengajak kita hari ini tetap bersukacita, ambil kesempatan beribadah, jangan tinggalkan membaca Alkitab, merenungkan firman, jangan tinggalkan waktu doa pagi kita, ya, dan terutama Anda yang sedang sakit, mungkin tidak bisa kemana-mana, perbanyak doa, perbanyak memuji, menyembah, ya, termasuk lagu-lagu praise, pujian, sukacita. Kenapa? Karena sukacita itu membawa kesembuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Seperti lagu lama saudara. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Wah, ini lagu favorit saya di sekolah minggu. Tapi ini lagu yang harus jadi favorit kita sampai masa tua kita. Kenapa? Kalau hatimu gembira, Tuhan senang. Karena Anda punya buah roh sukacita. Dan kalau Anda membuat Tuhan senang, percaya kesembuhan akan terjadi. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, ampuni kami kalau seringkali kami ketakutan dan menyerah begitu cepat. Tetapi hari ini kami belajar, kami harus tetap beriman, beribadah, dan bersukacita. Bahkan seperti sejarah bagaimana kota kecil di Austria ini selamat dari serangan pasukan Napoleon. Karena mereka tetap memilih beribadah di tengah-tengah tantangan. Tetap memilih bersorak-sorai menyambut Tuhan yang bangkit. Sekalipun ada ancaman serangan dari Perancis, tapi mereka tetap bersukacita. Dan ajaib, Tuhan sanggup bekerja mendatangkan kebaikan. Kami sadar ini hari-hari di mana pandemi sedang tinggi-tingginya, bahkan mencapai rekor-rekor yang belum pernah terjadi, jumlah kasus positif harian, kasus kematian harian. Tapi Tuhan, kami mau berlindung kepada Tuhan, lari kepada Tuhan, kami mau beriman kepadamu, terus beribadah dan tetap bersukacita. Kami bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebila hari ini kami tetap tertawa bersukacita dalam Tuhan dan hidup kami akan mengalami kemenangan. Berkati semua yang sedang melayani hari ini, berkati semua anak-anakmu, biarlah hati yang gembira itu kami alami dan kami sehat, kami sembuh. Dalam nama Yesus saudaraku, mari masuki hari ini dengan sukacita. Dan sekarang terimalah
berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat bersuka cita, Tuhan beserta. Amin.